Di sepanjang hidup kita akan menghadapi berbagai tantangan yang menimbulkan keresahan dan ketakutan. Rasa takut bisa timbul dari berbagai informasi negatif yang kita terima. Dalam momen menjelang pergantian tahun 2022, mungkin kita mengalami perasaan takut akan menghadapi tahun 2023 yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, sebagai umat Allah, hendaknya kita tidak perlu takut, karena Allah berjanji bahwa kita dapat memperoleh kedamaian dalam setiap situasi. Tugas kita hanya perlu percaya dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam program Terang Kasih. Wah, tidak terasa ya. Nah, ini menjelang tahun baru nih, pergantian tahun baru. Ini detik-detik tahun 2022 sudah mau berakhir. Kita sudah mau masuk ke tahun yang baru ini ya. Ini momen-momen yang tentunya banyak harapan-harapan yang sedang dibawa di dalam setiap pribadi kita. Nah, tadi kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Bagaimana di hari-hari ini banyak orang yang takut, ya khawatir. Ke depan ini mesti bagaimana dan apa harus kita lakukan. Tuhan sudah mengingatkan kepada kita supaya kita percaya kepada Dia ya. Amin. Dan tema hari ini adalah berjaga-jaga di pergantian tahun. Ya. Nah, sahabat yang baik ya, mari kita mau berdoa supaya pesan Tuhan ini, firman Tuhan di akhir tahun ini menjadi satu firman yang mengingatkan kita bersama ya. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur di detik-detik mengakhiri tahun ini dan pergantian tahun yang baru ini, kami diingatkan untuk firman-Mu berkata supaya kami berjaga-jaga. Biarlah hari ini kami membuka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan membuat kami menyadari pentingnya hari-hari ini kami berjaga-jaga dan hanya mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya dalam 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan ya. Pada pergantian tahun, waktu raja-raja biasanya berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, mari kita baca di dalam ayat firman Tuhan selanjutnya, 2 Samuel 11 ayat 3 sampai 4. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ini adalah kisah bagaimana Daud jatuh dalam dosa. Dan ini terjadi justru pada waktu pergantian tahun ini. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa justru pada waktu pergantian tahun adalah waktu untuk raja-raja biasa maju berperang. Waktu untuk mengalahkan musuh. Waktu untuk merebut dan menduduki daerah-daerah yang baru. Dan waktu untuk mengalami terobosan dan next level. Tetapi justru pada waktu pergantian tahunlah Daud jatuh dalam dosa. Karena pada waktu pergantian tahun Daud tidak berjaga-jaga. Dan Daud
tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu bertanggung jawab memimpin pasukannya untuk maju berperang. Sementara semua pasukannya maju berperang. Iya. Daud justru santai di istananya Nah, dan ini, Daud jalan-jalan di sotoh istananya. sahabat yang baik, jadi pada saat pergantian tahun itulah Daud tidak berjaga-jaga rupanya ya. Dan Daud mulai membuka celah nih untuk iblis masuk di dalam pikirannya. Karena di saat itulah Daud melihat Batseba yang katanya cantik ini ya, yaitu istri salah satu panglimanya Uria, orang kepercayaan Daud, ketika sedang mandi dari atas sotoh istananya. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, justru Ya, pada malam pergantian tahun baru inilah kita harus berjaga-jaga dan kita jangan membuka celah ya, untuk iblis menguasai pikiran dan hati kita, ya. sehingga pikiran dan hati kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu menjelang pergantian tahun yang baru ini kita harus menjadikan keintiman dengan Tuhan sebagai prioritas ya, dan gaya hidup supaya kita terus menempel, kita melekat, kita melilit, menyatu dengan Tuhan. Sehingga kita tidak membuka celah bagi iblis dan kita tidak dapat ditipu, diperdaya, bahkan disesatkan oleh iblis seperti yang terjadi pada Daud. Ketika menjelang pergantian tahun baru ini ya kita intim dengan Tuhan, maka dari Roh Iya. Kudus maka Roh Kudus itu akan memberi kita Iya. kepekaan Iya. dan ketajaman Iya. untuk kita dapat menangkap, menerima hikmat dan strategi yang baru dari Iya. Tuhan. Saya mau bersaksi bagaimana firman Tuhan tentang kejatuhan Daud ini yang telah berbuat dosa di pergantian tahun baru ini telah mengingatkan kami ya, untuk kami ini berjaga-jaga di setiap pergantian tahun baru. Sehingga membuat kami fokus untuk melihat ke depan, bukan lagi ke belakang ya. Sebab kami percaya bahwa kemenangan, kebahagiaan sudah ada di depan kami, bukan di belakang kami ya. Iya, karena kami selalu berjaga-jaga di setiap pergantian tahun, Iya. yaitu kami intim dengan Tuhan, maka Roh Kudus memberi kami hikmat dan strategi yang baru Iya. untuk kami siap memasuki tahun yang baru. Sehingga kami dapat fokus dengan janji Tuhan dan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah ada di depan kami. Ya, ternyata keintiman dengan Tuhan membuat kami dapat menerima hikmat yang dari Tuhan itu tadi. Dan yang luar biasa, hikmat Tuhan ini membuat kami dapat menerima strategi-strategi yang baru yang dari Tuhan ya. Dan strategi Tuhan inilah yang akan membuat kami dapat meraih dan mengalami kemenangan. Amin. Jadi kami menemukan bahwa kunci supaya kami dapat mengalami terobosan dan kemenangan di tahun yang ke depan ini adalah keintiman, hikmat, strategi, kemenangan. Ya. Karena supaya kita dapat mengalami kemenangan, maka kita perlu strategi. Ya, amin. Dan Ya. supaya kita dapat menerima strategi, maka kita perlu hikmat. Ya, amin. Dan hikmat diperoleh dari hasil keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Ya, oleh karena itu kami menyadari dan kami mengerti bahwa kemenangan adalah sebuah proses. Ya, yang dimulai dari keintiman dengan Tuhan. Kita seringkali maunya menang seperti itu. Padahal kita nggak pernah intim. Iya, kita nggak pernah intim. Nah, ini prosesnya begitu. Proses dari mana? Intim dengan Tuhan. Dan kami juga menyadari dan mengerti bahwa strategi iblis supaya kami tidak dapat mengalami kemenangan adalah iblis berusaha menghalangi, menipu, memperdaya kami supaya kami tidak berjaga-jaga di pergantian tahun baru ini ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita lagi diingatkan nih bahwa yang membuat kita tidak dapat berjaga-jaga di pergantian tahun baru ini adalah karena daging kita lemah. Oleh karena itu, supaya kita mengakhiri tahun ini dan memulai tahun yang baru ke depan ini dengan kemenangan, maka kita harus hidup di dalam roh, bukan dalam kedagingan. Artinya apa? Sebab roh itu penurut, dan ketika kita hidup dalam roh, kita akan kuat. Kita nggak akan bisa dipermainkan oleh iblis ya. Amin ya. Nah,
Sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema berjaga-jaga di pergantian tahun. Nah sahabat yang baik, kami dapat menerima DM nih yang masuk ya, kita baca ya sayang ya. Dari @Emily_Ariana. Yuk kita baca ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, apa yang harus dipersiapkan sebagai anak Tuhan untuk menjalani tahun yang baru 2023 yang diprediksi akan ada krisis karena jujur saya khawatir dan takut ya. Ya kami mengerti Emily ya, ini yang terjadi sama semua orang juga ya. Banyak gitu. orang ngalamin seperti itu. Aduh ya. gimana ya tahun 2023 ini, dari kamu sayang ya. Ya Emily, memang banyak sekali orang yang merasa ke depan ini seperti tanda tanya besar gitu ya. Bahkan berita-berita yang didengar membuat kita tuh bisa saja kita jadi takut, khawatir apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Tapi sekali lagi Emily, kita adalah anak Allah ya. Saya, Emily dan kita semua ini yang percaya kepada Yesus, yang ada dalam Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, Tuhan mengatakan bahwa kita ada dalam pelindungannya, dalam biji matanya, kesayangannya. Amin. Jadi apa yang tadi Emily tanya gitu, apa yang harus dipersiapkan nih gitu ya, sebagai anak Tuhan untuk menjalani tahun 2023 gitu ya. Karena menghadapi apa yang tadi dikatakan yang diprediksi oleh dunia. Hari ini saya ingin katakan sama seperti saya ingin katakan bahwa biarlah justru di tahun 2023 ini apa yang kita persiapkan? Justru kita mempersiapkan hati kita untuk melekat dengan Dia, untuk percaya akan perkataannya, untuk percaya apa yang Tuhan katakan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Mungkin ini juga menguatkan juga ada sahabat-sahabat yang baik seperti Emily ini ya. Takut juga, jujur khawatir dan takut tahun ke depan ini gimana sih kok begini ya. Nah, kita harus belajar kita hidup bukan dengan apa kata dunia. Kita harus belajar hidup seperti apa kata Tuhan. Jadi yang kita pegang ini adalah apa kata Tuhan ya. Untuk Emily dan juga sahabat yang baik yang mengalami situasi seperti ini, saya kasih contoh misalnya begini. Yesus pernah waktu itu menghadapi situasi harus memberi makan 5.000 orang ya. Dan faktanya yang tersedia hanya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Nah, secara fakta dan kenyataan, aduh ini menakutkan dan khawatir, mana cukup buat 5.000 orang gitu ya. Tapi Yesus memberikan contoh dan teladan bagaimana dari yang terbatas 5 ketur roti dan 2 ekor ikan ini dibawa kepada Tuhan ya. Dan dikatakan Yesus bersyukur buat yang 5 ketur roti dan ekor ikan ini. Nah, hari ini Emily dan sahabat yang baik, kalau mengalami pergumulan ini, mari kita bawa semua yang terbatas ini kepada Tuhan. Uangmu, semua juga kondisimu, pekerjaan kita seperti yang mana bisa. Biarkan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan ini menjadi pintu untuk mujizat Tuhan terjadi. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan ya. Ketika kita bersyukur, maka kita sedang membuka pintu mujizat itu. Amin ya. Kita doain ya buat Emily ya. Emily dan juga mungkin sahabat yang lain ya. Emily, kita akan doakan supaya kamu jangan takut, jangan khawatir masih ke tahun 2023. Dan tentunya untuk para sahabat baik yang mendengarkan siaran ini di tahun yang terakhir ini, masuk tahun yang baru, jangan khawatir karena ada Tuhan dan janji Tuhan ya. Bahkan kita juga harus ingat ketika kita terus fokus kepada masalah dan semua fakta yang ada depan kita, kita akan seperti lumpuh. Kekuatan kita seperti jadi powerless powerless. Tapi ketika kita percaya janji Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mengatakan, aku membawa engkau dalam tangan kananku yang membawa kemenangan.
bukan ya itu membawa satu apa ya, Harapan. kekuatan dan Kekuatan. harapan yang baru Iya. dalam kita, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ya, yuk kita doa. Mari kita Emily, doa. sahabat yang baik, kita doa ya. Kita bawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan dalam kehidupanmu, keuanganmu, gajimu, dan semua yang ada. Bapak, kami bawa 5 ketur roti, 2 ekor ikan ini ke dalam tanganmu. Di akhir tahun ini kami mau bersyukur. Ya Tuhan. Apapun yang kami miliki di tanganmu, semua adalah anugerahmu. Kami memberkati yang ada pada kami, 5 ketur roti dan 2 ekor ikan ini. Dan kami bersyukur Kami bersyukur. bahwa Tuhan membuka mujizatmu, pintu mujizatmu. Dan kami percaya 2023 kami tidak akan kekurangan. Amin. Bahkan lebih 12 bakul. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Nah, yang berikutnya ini kita akan bacakan DM masuk dari @daniel.jo ya, Joe ya. Kita akan baca ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Saya sering menonton Terang Kasih dan sangat terberkati. Terima kasih Daniel ya dengan firman Tuhan yang Bapak Ibu sampaikan. Saya ingin bertanya, kalau dari Pak Agus dan Bu Mala sendiri, apa ya resolusi dan harapan di tahun 2023? Hehehe. Nah, ini biasanya gitu ya. Resolusi kan gitu ya. Tahun 2023 ini Iya. gitu ya. Silakan ya. Tapi yang kita perlukan apa? Revolusi. Revolusi. Revolusi ya. Iya, iya. Kenapa Nah, kami katakan demikian? Revolusi adalah kita berubah, merombak Iya, semua ya kehidupan kita di tahun 2023 nah, itu ini. penting tuh ya. Kita mengalami revolusi, yaitu perubahan Iya. besar-besaran dalam diri Dari kita. dalam kita. Di mana kita berubah dalam seluruh Iya. aspek hidup kita yang bertentangan dengan Tuhan, tetapi kita mengalami satu revolusi di mana kita berubah dan menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup Iya, kita iya, ya. iya. Nah, Daniel mungkin juga sahabat yang baik nih lagi resolusi gitu ya. Terus direfleksi, dievaluasi. Wah, kayaknya yang kemarin resolusinya nggak capek nih, cuma 50% atau under 50 gitu ya. Nah, boleh nggak hari ini, ya saya nggak menyalahkan resolusi menyalahkan. gitu ya. Tapi boleh nggak kita masuk ke tahun 2023 ini, yang penting adalah revolusi dulu ya. Amin. Kita yang berubah dulu. Nah, nanti resolusinya itu Tuhan akan taruh janjinya. Tuhan Ya. akan taruh firman-Nya karena yang terjadi adalah rencana Tuhan. Ya. Karena kita sudah menyatu dengan Tuhan. Iya, seperti itu. Jadi Iya. kita buat resolusinya adalah seperti tadi dikatakan, hikmat yang dari Tuhan, strategi yang dari Tuhan. Ini kita Amin. doakan ya. Kami berdoa Tuhan untuk Daniel dan juga untuk para sahabat yang lagi bergumul untuk resolusi di tahun 2023 ini. Harapan 2023 ini. Kayak berdoa, biarlah hari ini kami diingatkan untuk kami mengalami revolusi dulu. Perubahan di dalam hidup Amin. kami. Untuk kami berespon benar dalam menghadapi segala situasi. Sehingga kami hari-hari ini hanya mengandalkan Tuhan. Dan semua resolusi yang kami buat ini, semua lahir dari hikmat dan strategi Tuhan. Sehingga yang kami buat di resolusi bukan keinginan kami, tapi rencana dan kehendak Tuhan untuk kami. Kami percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kami di tahun 2023 ini. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Amin. Ya. Nah, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat berjaga-jaga di pergantian tahun baru ini? Yang pertama adalah berjaga-jaga di pergantian baru, ya, membuat hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Sehingga kita tidak membuka celah bagi iblis, dan iblis tidak dapat menipu, menguasai, dan menyesatkan hati dan pikiran kita. Maka kita akan dimampukan untuk dapat mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru ke depan ini dengan kemenangan. Amin. Nah, ini kedua, berjaga-jaga di pergantian tahun baru membuat kita intim dengan Tuhan. Sehingga kita dapat menerima hikmat yang dari Tuhan. Oleh hikmat Tuhan ini, kita dapat menerima strategi yang baru yang dari Tuhan. Sehingga oleh strategi yang baru ini, kita akan dimampukan untuk siap dan mengalami terobosan dan kemenangan di tahun baru yang ke depan ini. Dan yang ketiga, berjaga-jaga di pergantian tahun baru akan membuat kita memposisikan kita untuk hidup di dalam roh.
Iya. bukan di dalam kedagingan. Iya. Sebab daging lemah dan membuat kita dapat jatuh dalam pencobaan. Tetapi roh penurut dan hidup dalam roh membuat kita menjadi kuat sehingga kita dapat mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru ke depan ini dengan kemenangan. Amin. Nah sahabat yang baik, bagaimana nih perjalanan hidupmu selama 1 tahun ini? Kalau kita diingatkan, kita merefleksi ke belakang, ya kita mengevaluasi ke belakang. Nah kalau Roh Kudus mengingatkan engkau untuk bertobat hari ini dan berubah, inilah waktunya yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan memperbarui hati kita dan pikiran kita ya. Nah sahabat yang baik, mari buka hatimu saat ini dan izinkan Roh Kudus membuka dan menyingkapkan bagian-bagian kehidupanmu yang selama ini membuat kau jauh dari Tuhan. Sekarang waktunya untuk engkau bertobat dan berubah. Dan sekarang ini juga waktunya engkau melihat bahwa janji Tuhan ke depan adalah selalu sungguh amat baik bagi kita semua. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang baik, yang selalu menyambut kita. Amin. Hidupku berubah saat ku jumpa Dia, karena ku sadari kasih anugerahnya, oh tangannya yang kuat menggenggam diriku. Dia bawaku selalu dalam kemenangan. Aku percaya akan firman-Mu, aku percaya akan janji-Mu, aku percaya akan kuasa-Mu, aku percaya, aku percaya, aku percaya akan firman-Mu, aku percaya akan janji-Mu, aku percaya akan kuasa-Mu, aku percaya, aku percaya. Hidupku berubah saat ku jumpa Dia, karena ku sadari kasih anugerahnya, oh tangannya yang kuat menggenggam diriku. Dia bawaku selalu dalam kemenangan. Aku percaya akan firman-Mu, aku percaya akan janji-Mu, aku percaya akan kuasa-Mu, aku percaya, aku percaya. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami dimampukan untuk dapat berjaga-jaga di pergantian tahun yang baru ini. Kami percaya ketika kami intim dengan Tuhan, maka kami dapat menerima hikmat Tuhan. Dan kami dapat menerima strategi yang dari Tuhan yang akan memampukan kami untuk dapat meraih, mengalami terobosan dan kemenangan di tahun yang baru ke depan ini. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM
komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Percaya akan janjimu, aku percaya akan kuasa-Mu, aku percaya, aku percaya, aku percaya akan firman-Mu, aku percaya akan janji-Mu.